Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman di channel Mufa Edu pada pertemuan yang keempat kita kali ini. Dan pembahasan kita sudah sampai di bab 2 dan bab 3. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara kerja di laboratorium. Dan di sini perlu teman-teman ketahui ya, apa sih dari kata praktikum dan praktikan. Dan sebagai pendahuluan ya. Dan praktikum itu sendiri yaitu segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan di dalam laboratorium, dan praktikan sendiri itu kita sebagai yang melakukan kegiatan di laboratorium. Misal contoh untuk kata praktikum, praktikum pembuatan sirup paracetamol itu merupakan suatu kegiatan. Kemudian contoh praktikannya kita gitu, sebagai praktikan orang yang melakukan kegiatan pembuatan sirup paracetamol. Terus sebagai pendahuluan. Dan kemudian ketika kita akan melakukan praktikum, kita memiliki tata tertib ketika memasuki ruangan laboratorium. Secara umum tata tertib yang harus kita patuhi ketika akan melakukan praktikum itu ada 15 poin. Dan untuk yang pertama yaitu praktikan atau orang yang melakukan praktikum harus datang ke tempat praktikum yaitu laboratorium paling lambat 10 menit sebelum praktikum dimulai. Kenapa sih harus 10 menit datang sebelum praktikum dimulai? Dikhawatirkan nanti mungkin teman-teman ada peralatan yang ketinggalan ya di kosan ataupun di rumah ataupun di mana gitu ya. Ataupun laporan yang mungkin belum beres yang mungkin harus sesegera mungkin diselesaikan. Kemudian praktikan yang terlambat hanya boleh mengikuti praktikum atas seizin pengawas praktikum. Nah, di sini mungkin misalkan ketika teman-teman yang lain sudah melakukan praktikum dan sudah beberapa kegiatan sudah dilakukan, kemudian salah satu teman kita terlambat. Nah, konsekuensinya itu mereka mungkin biasanya dari pengawas praktikum dia harus mengikuti kelas selanjutnya. Kenapa? Soalnya ketika yang datang terlambat itu otomatis akan ada beberapa kegiatan yang terlewat, sehingga seandainya harus diulang itu agar yang terlambat tahu apa yang terlewatkan, itu mungkin akan kesulitan ya, sangat susah gitu. Yang lebih baiknya itu mungkin mengikuti kelas selanjutnya agar apa yang terlewat itu dapat terambil gitu. Kemudian praktikan harus menggunakan seragam laboratorium. Nah, ini sebagai alat pelindung diri kita ketika melakukan praktikum. Dalam laboratorium itu sendiri perlu teman-teman ketahui ya, ada beberapa senyawa yang berbahaya, misal seperti HCl yang memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, dan ketika terkena tangan itu akan membuat iritasi. Nah, untuk alat-alat pengaman kita di dalam laboratorium itu, untuk contohnya mungkin seperti ada jas lab, kemudian ada kacamata pelindung mata, kemudian ada masker, ada sarung tangan, dan yang lain. Tergantung dari kebutuhan kita ketika melakukan praktikum. Poin yang keempat, praktikan harus siap dengan membawa peralatan dasar praktikum. Contohnya seperti tali, gunting, lem, serbet, lap, sabun untuk mencuci alat praktikum, dan yang lain. Nah, itu kita harus membawa masing-masing secara pribadi. Ketika teman-teman mungkin mengandalkan satu orang dari satu kelompok untuk membawa alat praktikum, nanti itu akan mengganggu proses kerja praktikum dan akan menghambat. Kemudian praktikan tidak diperkenalkan mengikuti praktikum bila tidak atau belum mengikuti responsi. Nah, untuk teman-teman yang tadi terlambat otomatis tidak akan mengikuti responsi. Responsi itu apa sih? Yaitu responsi sendiri itu yaitu kita mengulang apa yang akan kita lakukan gitu, men-trigger atau diterangkan kembali apa yang harus kita lakukan ketika akan melakukan praktikum hari ini. Kemudian poin yang ke-6, praktikan wajib memelihara ketenangan selama praktikum berlangsung. Nah, biasanya untuk teman-teman kita yang perempuan nih, pada gibah di laboratorium ya, itu akan membuat kegaduhan sehingga jalannya praktikum akan terhambat ya, ataupun akan menyumbat jalur berjalannya bagi yang sedang praktikum. Nah, biasanya bergerombol itu kan akan membuat
gimana ya, laboratorium menjadi sesek ya, kita sulit bergerak untuk mungkin akan mengambil sediaan ini, sediaan itu, ataupun membawa alat ini, alat itu, sehingga akan terganggu jika seandainya terjadi kerumunan ataupun kondisi yang tidak kondusif. Kemudian ketika poin yang ketujuh, keluar masuk ruangan harus seizin pengawas praktikum. Teman-teman di sini ketika sedang melakukan praktikum di laboratorium itu tidak bisa asal muasal masuk ke dalam ataupun keluar dari ruangan laboratorium, dikarenakan ya mungkin akan mengganggu proses bekerja dari teman-temannya. Kemudian poin yang ke-8 yaitu dilarang membawa makanan ataupun minuman ke dalam laboratorium. Nah, untuk membawa makanan dan minuman sendiri kan itu kita kan sudah mengetahui bahwasanya di laboratorium itu ada senyawa yang sangat berbahaya ya, mungkin saja sudah menempel di tangan ataupun menempel di alat praktikum ataupun di udara. Ketika kita makan dan minum dikhawatirkan akan termakan ataupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan semestinya juga ketika aroma dari makanan sendiri itu dikhawatirkan akan merusak senyawa yang ada di dalam laboratorium. Poin yang ke-9, tata tertib, hanya boleh menggunakan meja praktikum sesuai dengan tempat yang telah ditentukan setiap praktikan. Ketika di laboratorium, teman-teman akan disediakan sebuah meja yang digunakan khusus untuk melakukan praktikum. Poin yang ke-10, dilarang memindahkan peralatan praktikum dari tempat semula. Nah, poin yang ke-11, setelah selesai digunakan, semua bahan praktikum harus dikembalikan pada tempatnya semula dalam keadaan rapi dan bersih. Nah, ini untuk ada beberapa alat praktikum yang bisa kita bawa, seperti kita meminjam alat menggerus obat ya, seperti mortir dan stapler, ataupun gelas kimia ataupun yang lain, gelas ukur. Kemudian poin yang ke-12, semua bahan dan peralatan praktikum harus digunakan dan diperlakukan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Poin yang ke-13, praktikan hanya boleh meninggalkan laboratorium dengan seizin pengawas setelah semua bahan dan alat praktikum dikembalikan. Nah, ketika teman-teman ada yang belum beres ya praktikannya, itu harus dibereskan dulu, tidak boleh asal langsung pulang. Kita harus mengembalikan alat-alat praktikum dan bahan yang mungkin tidak terpakai itu harus dikembalikan ke tempatnya ya, agar dapat dipakai oleh kelompok yang lain. Kemudian poin yang ke-14, setiap kelompok praktikan harus menyusun jadwal piket untuk memelihara. Poin ke-15 yang terakhir, pelanggaran tata tertib akan mengakibatkan sanksi, tidak boleh mengikuti praktikum. Nah, untuk teman-teman yang melanggar di sini, konsekuensinya tidak akan diizinkan untuk mengikuti kegiatan praktikum. Nah, untuk di sini alat-alat, kita akan melakukan pengenalan terhadap alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Nah, di sini yang pertama, ini mungkin alatnya sudah jadul ya, karena kan kita sudah memasuki era digital dan lebih modern lah. Ini untuk contoh alat timbangan konvensional, penimbangannya sendiri itu menggunakan yang namanya alat timbangan sebagai pembanding berat. Alat timbangan kita membagi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu timbangan kasar dengan daya beban mulai dari 250 gram sampai dengan 1 kg dengan kepekaan sekitar 200 mg. Kemudian timbangan gram halus, daya beban dimulai dari 100 gram sampai 200 gram dengan kepekaan 50 mg. Kemudian timbangan miligram dengan daya beban 10 gram sampai dengan 50 gram dengan kepekaan 5 gram. Nah, tadi untuk alat penimbangan berat dan kemudian alat ukur volume. Di sini untuk volume itu biasanya lebih identik terhadap sediaan cair. Nah, untuk salah satu alat yang kita gunakan yaitu gelas ukur, digunakan untuk mengukur cairan yang akan dibuat. Misalkan kita akan mengambil Aquades sebanyak 100 ml, itu menggunakan gelas ukur. Kemudian ada gelas piala atau gelas beker untuk melarutkan bahan dengan diaduk menggunakan batang pengaduk. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari gelas piala atau gelas beker. Kemudian ada Erlenmeyer, dipakai untuk melarutkan bahan, digoyangkan atau dikocok secara pelan menggunakan alat pengukur.
goyang-goyang. Kemudian kemudian alat peracikan dan alat gelas lainnya yang seperti contohnya itu lumpang alu, mortir dan stemper, itu digunakan untuk menggerus obat, kemudian menghaluskan bahan-bahan yang lain. Kemudian ada sendok ataupun spatula, ada sudip, ada cawan penguap. Nah, cawan penguap ini digunakan untuk menimbang bahan yang bersifat cair. Kemudian ada gelas arloji dan botol timbangan untuk menimbang bahan yang mudah menguap, menyumbrin dan cairan. Kemudian ada pengayak, alat pengayak, corong, batang pengaduk dan kapsul filler. Dan itu untuk pertemuan yang keempat kita kali ini. Insya Allah kita akan melanjut materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.